apabila terjadi perbedaan pendapat, fa'alaikum bisawadil a'zam, udah ikut pendapat yang mayoritas, baik dari kalangan yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Seperti ini dalam kasus nasab, ulama yang sudah wafat, yang masih hidup, semuanya mengatakan nasab alwi sampai kepada Nabi. Udah kita ikut yang itu, selesai, daripada ikut pendapat yang kecil sedikit dan nyeleneh ini. Ya, secara akal saja, masa iya sih jutaan orang para ulama itu salah, yang benar cuma dia sendiri? Itu pakai akal aja begitu. Kecuali kalau dulu ada memang perselisihan itu, kalau dulu ada dari kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya ada yang mengatakan nasab habaib terputus, misalnya ada, ya kita anggap berarti ada perbedaan pendapat. Tapi tidak ada, Pak. Sejak zaman dulu, zaman Ubaidillah abad keempat Hijriah itu sampai sekarang, sudah hampir 10 abad atau 1000 tahun hampir, itu nggak ada yang membatalkan, nggak ada. Ini sekarang muncul di abad ke-15. Apakah mungkin ahli nasab zaman dulu tidak meneliti setelitinya, serapihnya peneliti si orang ini yang hidup di akhir zaman ini? Ya, ini fitnah, hati-hati. Ini terkait dengan nasab. Jadi kita harus menjaga nasab orang lain. Dengan cara apa? Jangan mencela, memaki, membatalkan nasab orang tanpa bukti, dalil yang kuat, yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigaa wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala wa mana wa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa waladan sholihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jahran sholihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba syafil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum alaih wafiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana. Allahumma ij'alna mafatihan lil khairi maghliqa li syarr. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Laqani wa Syekh Ibrahim Al-Baijuri, summa ila hadrati Habib Hasan Al-Kafu, ila hadrati Syekh Habib Umar bin Hafid wa Syekh Abu Yagam Rabi bin Ki Haji Muhammad Usman wa sulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa masyayikhihim wa jami'i awliyaillah fi ghamidi amillah. Anallaha yuni darajati fil jannah wa yukatsiru min masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfazuna bijahihim wa yanfa'una bihim wa yahmina bihim ayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yu'idu alaina min barakatihim
وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kitab Jawharatul Tauhid dan kitab fikih At-Taqriratus Sadidah. Mudah-mudahan kedepannya kita tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para sesepuh dan tokoh masyarakat yang saya hormati, terutama Bapak RT setempat, yang saya hormati juga Bapak Ustadz Dimas Kun, para hadirin hadirat, ibu dan bapak, rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi. Insyaallah ya, kita niatkan dalam mengaji ini adalah untuk kita amalkan ya, kita amalkan dalam keseharian kita dan niatkan juga untuk kita sampaikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Baiklah, kita lanjut kajian yang pertama, kitab Jawhar Tauhid. Kemarin kita baru membahas sebagian daripada kuliah 5 ya. Kuliah 5 yaitu prinsip dasar di dalam beragama. Pertama sudah kita jelaskan tentang agama ya. Kemudian yang kedua adalah nyawa. Yang ketiga sekarang yaitu tentang harta ya. Nanti nasab, kemudian terakhir adalah akal dan kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid darain. Wa hifdzu dinin summa namsin mal nasab wa misluha aqlun wa irdun qad wajab mustafa'ilun mustaf'ilun mustafa'ilun mustaf'ilun mustafa'ilun mustaf'ilun. Urutan daripada kuliah 5 ini kalau mengikuti susunan nazom ya, pertama adalah agama, kemudian nyawa, harta, nasab, akal, dan kehormatan. Tapi kalau kita menyebutkannya sesuai dengan yang paling utama, maka yang pertama adalah agama. Setelah agama adalah nyawa, kemudian nasab, lalu akal, terakhir adalah harta ya, harta. Bagaimana dengan kehormatan? Nah, kehormatan itu ada yang memasukkannya para ulama itu ke dalam nasab, ke dalam nasab. Kita lanjut ya tentang harta. Harta ini maksudnya adalah kullu ma yahillu tamallukuhu syar'an wa in qalla. Segala sesuatu yang halal dimiliki menurut syara meskipun sedikit. Segala sesuatu yang halal dimiliki menurut syara meskipun sedikit, itu namanya harta yang halal dimiliki. Cara memilikinya itu bisa dengan jual beli atau dengan hibah, hadiah, warisan atau wakaf ya, dengan asbab, dengan sebab-sebab yang diperkenankan di dalam syariat kita. Nah, maksud daripada harta ini adalah harus dijaga. Jadi sebagaimana kita wajib menjaga agama, kita wajib menjaga nyawa, kita juga wajib menjaga harta ya, baik harta kita ataupun harta orang lain.
cara menjaga harta kita ya dengan tidak dipoya-poya, ya, tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, begitu. Menjaga harta orang lain adalah dengan cara tidak menggunakan harta orang lain tanpa ridho, halal atau izin daripada yang bersangkutan, ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, ya, tentang harta ini, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, karena menjaga hartanya, melindungi hartanya, maka dia terbunuh, mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan syahid. Ya, orang yang, ya, terbunuh karena mempertahankan motornya atau mempertahankan emasnya, hartanya, terbunuh oleh perampok atau oleh perompak atau oleh begal, maka dihukumnya syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Demi menjaga harta, agama pun berperan, ya. Syuri'a haddus sariqah, disyariatkan hukuman pencuri. Orang yang mencuri dan jika memenuhi syarat, maka hukumannya adalah potong tangan, ya. Yang dipotong tangan kanan dari persendiannya, dari pergelangannya, potong, ya. Kalau mencuri lagi, yang dipotong adalah kaki kiri dari pergelangannya. Jika mencuri lagi, yang dipotong tangan kiri dari pergelangannya. Nah, jika mencuri lagi, dipotong kaki kanan dari pergelangannya, silang, ya. Tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan. Masih mencuri lagi, hah? Gimana itu hukumnya itu? Ya. Enggak sampai dibunuh, enggak, ya. Dibuang, ya, diasingkan, gitu. Termasuk juga di dalam syariat kita ada had qat'it thariq, hukuman perampok. Ya, hukuman perampok. Kalau cuman menakut-nakuti, ya dipenjara. Kalau sampai membunuh, ya berarti kisos, dibunuh lagi. Kalau sampai hanya mengambil harta tapi tidak membunuh, ya potong tangan, begitu, ya. Kalau sampai membunuh dan mengambil harta, ya selain harus mengembalikan, ya harus dihukum mati juga. Itu ada aturannya. Nah, itu semua demi menjaga harta. Demi menjaga harta. Ya, ada hukum potong tangan, hukum pencurian, hukum perampokan. Ada hukum sial, ya. Sial itu bukan sial bahasa kita, ya, tapi menjaga harta, menjaga kehormatan. Nah, di situ nanti ada. Baik, selanjutnya adalah nasab, ya. Yang dimaksud nasab itu adalah al-irtibat alladhi yakunu bainal walid wa waladih. Hubungan antara orang tua dan anak. Itu namanya nasab. Nasab ini harus dijaga, karena nasab adalah termasuk kuliah 5. Salah satu dari 5 prinsip dasar nasab. Dan nasab itu saya sampaikan tadi adalah hubungan antara orang tua dan anak. Ini harus dijaga. Baik nasab kita atau nasab orang kita jaga. Menjaga nasab orangnya berarti kita jangan menuduh nasab seseorang itu terputus tanpa didasari dengan dalil-dalil yang kuat, ya. Seperti yang sekarang viral, ya, sudah setahun lebih ini tentang nasab habaib. Nasabnya Sadah Ba'alwi, itu turunan Nabi SAW dari jalur Ubaidullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir inallah. Nasabnya Ba'alwi ini tersambung sampai Nabi SAW. Dari kurun, dari generasi, dari masa ke masa hingga sekarang itu terjaga. Bahkan tidak ada satupun ulama ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan
para pakar nasab yang membatalkan, yang mengatakan bahwa nasab habaib ini terputus. Tidak ada, sepanjang masa tidak ada. Justru yang kita dapatkan adalah seperti Syekh An-Nabhani mengatakan, wa ajma'atil ummatul muhammadiyatu, para ulama umat Nabi Muhammad sepakat ala sihhati nasabi ba'alwi fintisabiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketersambungan nasabnya Ba'alwi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang meragukan bahkan sampai membatalkan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada memang dua orang ya dari kalangan Wahabi ya yang mengingkari nasab Ba'alwi. Di antaranya adalah Mukbil, seorang gembong Wahabi dari Yaman. Yang kedua Murad Sukri ya, seorang gembong Wahabi dari Yordania. Itu membatalkan nasab Ba'alwi. Dan bukan cuma nasab Ba'alwi yang dibatalkan, termasuk nasab Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Syadili, itu dibatalkan oleh mereka berdua itu. Namun dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada. Bahkan Imam As-Sakhawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Murtado Az-Zabidi, semuanya mensahihkan, mengisbatkan, menetapkan bahwa nasab Ba'alwi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak diragukan lagi pada hadirin sekalian. Ya. Bahkan ahli nasab yang masih hidup pun berkomentar sama. Seperti ahli nasab Syekh Madi Rojai dari Iran mengatakan nasab habaib Ba'lawi ini sahih, tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahli nasab dari Jordan Syekh Ibrahim bin Mansur mengatakan juga demikian sama. Ya, mantan mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah yang koleksi kitabnya lebih daripada 40.000 judul kitab, itu mengatakan bahwa nasab Ba'alwi telah disepakati oleh para ulama ketersambungannya sampai kepada Nabi SAW. Lalu muncul seorang ulama dari Banten yang mengatakan nasab habaib, nasab Ba'alwi terputus. Coba bayangkan, ulama ahli nasab sedunia dari dulu yang sudah meninggal dan yang masih hidup pun mengatakan tersambung nyampe. Lah ini satu orang mengatakan terputus. Ini kan sama dengan mencela dan memaki nasab orang. Ya, menganggap putus nasab seseorang, nasabnya Habib sampai kepada Nabi, ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa, kekejian yang sangat luar biasa. Ya, fitnah akhir zaman. Ya, hati-hati, meskipun mungkin Bapak tidak peduli atau tidak begitu memperhatikan tentang kasus ini atau polemik ini, khawatir nanti ke depan ini polemik belum juga selesai, nanti ada yang berpihak kepada yang membatalkan itu yang saya khawatirkan. Ya, yang saya khawatirkan itu. Kenapa? Karena dalam penetapan nasab itu ada metodenya, Pak, tidak sembarangan. Dan kita nggak bisa buat metode sendiri, harus mengikuti kaidah dan metode yang sudah ditetapkan sejak dulu oleh ulama ahli nasab. Ya. Adapun dengan tes DNA ini, para ulama fikih pun berselisih tentang masalah DNA ini. Apakah bisa menetapkan nasab, apakah bisa membatalkan nasab, apakah hanya berlaku untuk nasab yang dekat atau berlaku juga kepada nasab yang jauh. Ini para ulama ahli fikih itu mempermasalahkan tentang DNA. Artinya jauh sebelum ada DNA, ulama itu sudah punya metode dalam penetapan nasab. Ya, dalam penetapan nasab. Dan ulama ahli sejarah ataupun ahli nasab ya sepakat bahwa nasab Ba'alwi tersambung kepada Nabi SAW. Lalu dengan metode apa nih orang yang membatalkan nasab Ba'alwi? Ya, saya pernah melihat juga dia menggunakan metode Syekh Ibrahim bin Mansur. Ya, karena salah satu kitab karangan Syekh Ibrahim bin Mansur, kalau tidak salah kitab Al-Ifadah, itu dipakai oleh pembatal nasab Ba'alwi. Jadi metodenya dipakai oleh si pembatal ini. Tapi Syekh Ibrahim bin Mansur yang memiliki atau menyusun kitab itu dengan metode yang ia dapatkan dari guru-gurunya, dari ulama ahli nasab, itu mensahihkan nasab Ba'alwi.
Nah, ini orang yang menggunakan metode Syekh Ibnu bin Mas'ud justru malah membatalkan. Jadi metode ulamanya dipakai, tapi hasil dari keputusannya beda. Yang punya metodenya, yang punya kitab yang mengatakan tersambung nasab habaib kepada Nabi, tapi yang menggunakan metode mengatakan tidak tersambung. Artinya yang salah ini siapa? Yang punya metode apa yang menggunakan metode orang tapi kesimpulannya berbeda? Nah itu ya. Jadi hati-hati ya tentang kisruh nasab para habaib ini ya. Pokoknya kita mau dah percaya, yakin bahwa habaib ini nasabnya tersambung sampai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, kalau terjadi perbedaan pendapat itu kita ambil pendapat yang mayoritas. Ya, apabila terjadi perbedaan pendapat, fa'alaikum bisawadil azam, udah ikut pendapat yang mayoritas, baik dari kalangan yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Seperti ini dalam kasus nasab, ulama yang sudah wafat, yang masih hidup, semuanya mengatakan nasab alwi sampai kepada Nabi. Udah, kita ikut yang itu, selesai, daripada ikut pendapat yang kecil sedikit dan nyeleneh ini. Ya, secara akal saja, masa iya sih jutaan orang para ulama itu salah, yang benar cuma dia sendiri? Itu pakai akal aja begitu. Kecuali kalau dulu ada memang perselisihan itu, kalau dulu ada dari kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya ada yang mengatakan nasab habaib terputus, misalnya ada, ya kita anggap berarti ada perbedaan pendapat. Tapi tidak ada, Pak. Sejak zaman dulu, zamannya Ubaidillah abad keempat Hijriah itu sampai sekarang sudah hampir 10 abad atau 1000 tahun hampir, itu nggak ada yang membatalkan, nggak ada. Ini sekarang muncul di abad ke-15. Apakah mungkin ahli nasab zaman dulu tidak meneliti setelitinya, serapihnya peneliti si orang ini yang hidup di akhir zaman ini? Ya, ini fitnah, hati-hati. Ini terkait dengan nasab. Jadi kita harus menjaga nasab orang lain. Dengan cara apa? Jangan mencela, memaki, membatalkan nasab orang tanpa bukti, dalil yang kuat, yang benar. Begitu. Termasuk nasab kita juga kita wajib jaga. Makanya demi menjaga nasab ini, di dalam Islam itu disyariatkan hukuman zina. Ya, bagi yang belum menikah, disebut dengan ghair muhsan. Nah, itu belum menikah, hukumannya 100 cambukan, cambuk 100 kali. Kalau yang sudah menikah, muhsan namanya, itu hukumannya adalah dirajam. Bukan ranjam ya, rajam. Apa tuh dirajam? Dilempar batu. Batunya jangan gede, jangan kecil, sedang. Kalau batunya gede cepat mati. Kalau batunya kecil lama matinya, kasihan. Jadi sedang. Ya, itu dilempar sampai mati, Pak. Dilempar sampai mati, itu rajam. Memang kelihatannya serem ya. Kelihatannya keras begitu. Tapi memang harus begitu. Kenapa? Karena ketika hukuman itu sepele, mudah, ringan, orang akan menyepelekan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Coba kalau seandainya diterapkan ini, orang itu mau zina mikir 1000 kali. Mikir 1000 kali. Minimal kalau dia belum menikah cambuk 100 kali, rasanya kayak apa, Pak? Coba aja cambuk sekali aja pedih, apalagi kalau 100 kali. Yang parah sudah menikah, mati hukumannya, rajam. Ya, begitu. Nah, itu demi apa? Demi menjaga nasab. Karena kalau zina, lalu hamil dari zina, maka si anak itu tidak punya nasab kepada bapak biologisnya. Nasabnya kepada ibu, ya. Dan ketika nanti menikah, itu yang bisa menikahkan hanya wali hakim kalau anak itu perempuan. Ya, meskipun si laki-laki itu bertanggung jawab, itu sudah tidak ada kaitan anak dan bapak. Kenapa? Karena hamil di luar nikah. Kata orang kulon mah es cendol di kalipaan, betengah jendol bapaan. Es cendol di
kalapan, beuteung ngajendol eueuh bapaan. Paham gak nih? Paham ya? Begitu. Nasab. Ya. Jadi harus dijaga nasab ya, dijaga nasab. Kemudian yang selanjutnya adalah akal. Ini akal juga harus dijaga. Harus dijaga. Baik akal orang lain ataupun akal kita. Ya. Walihib bihi syuri'a haddu surubil khamri. Demi menjaga akal ini disyariatkan hukuman meminum minuman keras. Orang yang minum khamr itu dihukum. Hukumannya cambuk. Ya, hukumannya cambuk sebanyak 80 kali. Ya, samanina jaldah 80 kali. Apa itu khamr? Khamr itu kullu muskirin, segala sesuatu yang memabukkan. Baik cair, obat, pil, serbuk ataupun berupa uap, ya. Pokoknya setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Termasuk berupa buah-buahan seperti buah kecubung. Tuh kan di Kalimantan banyak tuh buah kecubung. Itu kalau dikonsumsi bisa bikin mabuk gitu. Nah, itu juga khamr namanya ya. Jadi khamr itu bukan cuman minuman keras. Khamr itu bukan cuman arak, tapi khamr adalah kullu muskirin khamrun. Segala sesuatu yang memabukkan itu namanya khamr. Baik itu cair, ya kalau cair ya minuman berarti seperti whisky, brandy, AO, vodka, wine, apalagi topi miring, cap orang tua, tuak, ya. Banyaklah pokoknya ya, mereknya apa saja, sabu-sabu, ganja, morfin, ya. Itu semuanya khamr. Orang yang mengkonsumsi khamr ada hukumannya. Apa hukumannya? Cambuk. Apa hikmah disyariatkannya hukuman cambuk bagi para pengkonsumsi khamr? Adalah demi menjaga akal. Orang kalau mabuk kan akalnya hilang, sedangkan akal wajib dijaga. Wajib dijaga. Ya. Dia mungkin menjaga akalnya, tapi ia tidak menjaga akal orang lain. Itu juga sama haram. Ia mungkin tidak mengkonsumsi khamr, tapi dia jualan khamr, sama. Saya mah nggak mengkonsumsi khamr, cuman jualan doang. Saya mah nggak pernah mabuk, cuman jualan, sama. Kenapa? Karena kewajiban menjaga akal bukan cuman akal kita, akal orang pun kita jaga. Kalau kita jualan khamr berarti kita merusak akal orang. Pengedar sabu, ganja itu pun merusak akal orang meskipun ia tidak make. Pengedar, bahkan hukuman pengedar dengan pemakai beratan pengedar kan? Beratan pengedar. Kalau pemakai hukumannya ya ada hukumannya tapi tidak seberat pengedar. Kenapa? Karena pengedar mencelakakan, merugikan orang lain. Kalau pemakai merugikan diri sendiri. Ya, begitu. Jaga anak-anak kita ini jangan sampai itu ya tidak menjaga akal mereka. Nah, yang terakhir adalah kehormatan, irdun. Irdun itu kehormatan. Ya, kehormatan harus dijaga. Baik kehormatan kita ataupun kehormatan orang lain. Demi menjaga kehormatan ini, agama mensyariatkan hukuman qadhaf. Apa itu qadhaf? Menuduh zina kepada wanita muslimah mukminah yang baik-baik. Nah, seorang wanita baik itu janda ataupun perawan ataupun sudah berkeluarga ya, dia baik, dia soleha ya, dia baik, dia soleha, kerudung hitam, itu lagunya Wali itu ya, dia baik, dia soleha begitu. Apa enggak lagunya nih? Wah, kurang update ini ya. Wanita baik, mukminah, muslimah, dituduh zina. Nah, itu menuduhnya hukumnya disebut dengan qadhaf. Itu ada hukumannya, cambuk.
ya. Kenapa kok ada hukuman qadzaf? Ya demi menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Ya. Tidak boleh kita menghina orang, mengejek orang. Kenapa? Karena irdun itu wajib dijaga, Baik. Nah, itulah 5 dasar ya dalam beragama. Dan 5 hal ini atau 6 hal ini disepakati oleh semua agama. Kewajiban menjaga agama, menjaga nyawa, nasab, harta, akal dan kehormatan itu disepakati oleh semua agama. Makanya disebut dengan kuliah, prinsip dasar. Ya, yang di atasnya ini ada hukum-hukum yang berlaku. Jadi kebanyakan hukum itu ya bercabang daripada kuliah yang 5 ini, para hadirin sekalian. Baik. Kita lanjut nanti tentang bait berikutnya, itu tentang masalah orang yang mengingkari ya sesuatu yang sudah maklum, sudah jelas bagian daripada agama Islam. Seperti mengingkari wajibnya sholat, mengingkari wajibnya puasa, mengingkari wajibnya zakat, atau mengingkari haramnya zina. Itu bagaimana hukumnya? Ya, apakah tetap dikatakan Islam? Ya, apakah tidak dikatakan Islam? Dan apakah sanksinya itu harus dipenjara atau dibunuh? Yaitu nanti ada uraiannya dalam bait-bait selanjutnya insyaallah. Nah, sampai di sini dulu sebelum kita lanjut materi yang kedua. Ada yang ditanyakan?